Karenanya azan itu bahasiat luar biasa. Salah satunya bila azan nengintu, syaitan akan berlari luar biasa ketakutannya sampai-sampai walahu durat sambil takantut-kantut. Bila mereka buka, kamana bukanya? Kawisi. Jadi mungkin kita bila belum azan tuh keluar daripada wisi jangan hawa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil adzan wal iqamah. Ini pasal tentang azan dan iqamat, halaman 228. Nah. Huma lugatan al-i'lamu. Jadi azan itu, azan dan iqamat ini menurut bahasa maknanya al-i'lam, pemberitahuan, pengumuman. Nah, jadi bila azan, marilah kita dengar bersama azan dari panitia pelaksana. Berarti azan itu maknanya pengumuman atau pemberitahuan. Azan kami beritahukan kepada kaum muslimin dan muslimat 10 menit lagi tiba saat salat fardu maghrib. Bisa makna bisa azan, pengumuman artinya. Nah, itu secara bahasa azan, Pak. Makanya kan ada hadis Nabi itu man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi kekasihku, waliku, faqad azantuhu bil harbi, maka sungguh aku azankan, aku umumkan secara resmi aku berperang dengan ia. Nah, itu azan secara bahasa. Wa syar'an ma 'urifa minal alfazil masyhurati fihima. Nah, kalau menurut agama, menurut syarak, nanggaran azan yang itu dan iqamat, yaitu sesuatu yang sudah dikenal, lafaz-lafaz yang memang masyhur sudah dikenal. Ya nang sebagaimana yang kita dengar. Nah, itu azan menurut syar'an, menurut agama syarak. Kemudian wal aslu fihima al-ijma'. Al-ijma'ul masbuqu bi ru'yati Abdullah ibni Zaidin al-masyhurah lailatan tashawaru fihi fima yajma'un nas wa hiya kama fi sunani Abi Daud an Abdullah. Jadi asal kenapa adanya azan itu, asal usul azan itu, azan dan iqamat, yaitu ijma' yang didahului dengan mimpinya seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid yang masyhur pada malam di mana para sahabat bermusyawarah pada sesuatu yang menjadikan asbab manusia berkumpul. Nah, malam itu sahabat-sahabat ini musyawarah bersama baginda Nabi SAW, apa yang kita kerjakan, apa yang kita laksanakan sebagai alat, sebagai sarana untuk mengumpulkan manusia nih. Nah, hadisnya sebagaimana di dalam Sunan Abu Daud. Nah, asal usulnya. Waktu itu, malam itu, para sahabat ini berkumpul. Kayak apa supaya orang ini berkumpulan? Macam-macam usul ketika itu. Ada yang mengusulkan kita tiup trompet. Jadi bila tiup trompet di masjid, menandakan siap dibacakan sembahyang berjamaah. Ada pendapat yang kedua, dibunyikan lonceng. Ada pendapat yang ketiga, dinyalakan api. Tapi semua itu kemudian dibantah dengan pendapat-pendapat yang lain. Nah, apaan? Lonceng itu mirip orang Nasrani, trompet itu mirip orang-orang Yahudi. Nah, kalau menyalakan api mirip orang-orang Majusi. Nah, kita kada boleh, kada dianjurkan mirip dengan mereka yang itu. Nah, lalu disitulah ada saran, ya, agar
diambil nakus. Nakus itu sebuah alat nang berbunyi juga, tapi bukan lonceng dan bukan trompet. Nah, ya kalau kita nang apa ngarannya yang dibuat di pos kamling bisa dicatok nyaringnya apa? Nah, talontong. Nah, di situ. Diperintahkanlah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan waktu itu yang diperintahkan adalah Abdullah bin Zaid yang ini. Nah, siap Presiden? Nah, namun tiba-tiba ketika Abdullah bin Zaid yang ini tidur pada malam itu, tiba-tiba Sidin bermimpi dengan seseorang laki-laki yang berkeliling berputar-putar di sekitar Sidin membawa alat nakus tadi di tangannya. Nah, maka ketika itu Abdullah bin Zaid pun menyapa orang tadi di dalam mimpi ini. Atabiya Abdullah, wahai hamba Allah, ajar Abdullah bin Zaid. Atabi'un nakus, apakah sampian menjual nakus itu? Maka ketika itu ditanya oleh orang tadi, faqal, maka dia berkata, wa ma tasna'u bihi? Apa yang engkau perbuat dengan alat ini, dengan nakus ini untuk apa? Gerang piananan engkau mana nukar? Faqultu, ujar Sidin, jar Abdullah bin Zaid, nad'u bihi ila shalah. Ini kami gunakan untuk menyeru, ya, untuk sembahyang. Nah, ini alat ini bila dicatok, karena pacangannya berbunyi di masjid, berarti sudah parak lawan sembahyang. Nah, lalu ketika itu orang menawarkan orang qal, dia berkata, awala adulluka ala ma huwa khairun min dzalika? Maukah aku tunjukkan kepadamu atas sesuatu yang lebih baik daripada itu? Faqultu lahu bala, kata Abdullah bin Zaid, aku pun berkata kepadanya, bala, tentu wahai hamba Allah. Nah, faqal, maka orang itu pun berkata, taqul, engkau baca saja Allahu akbar ila akhiril adzan. Allah akbar. Pian baca Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sekalimat itu diajarkan oleh seseorang tadi kepada Abdullah bin Zaid di dalam mimpi. Kalimat itu persis seperti azan yang kita dengar yang ini. Nah, setelah kalimat itu diajarkan, summa sta'khara anni ghaira ba'id. Kemudian orang tadi kemudian mundur dari aku, ujar Abdullah bin Zaid, beberapa langkah, kada begitu jauh. Summa qala, lalu kemudian dia berkata, wa taqul in qumta ila shalah, dan engkau baca apabila untuk berdiri kepada salat, sudah hampir bersembahyang, engkau baca yang ini, Allahu akbar, Allahu akbar ila akhir iqamat, sesuai sama qamat yang ada. Nah, mundur sedikit. Nah, artinya apa ya? Artinya ada jarak antara azan dan iqamat. Nah, falamma asbahtu, hafal Sidin sekalian nih Abdullah bin Zaid. Falamma asbahtu ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ketika subuh, aku pun, kata Abdullah bin Zaid, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbartuhu, maka aku ceritakan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bima raaitu, dengan mimpi yang aku lihat tadi malam. Faqala, mendengar itu Nabi pun bersabda, innaha la ru'ya haqqin insyaallah, sesungguhnya mimpimu ini adalah memang mimpi yang hak insyaallah. Qum ma'a Bilal, bangunlah, berdirilah engkau wahai Abdullah bin Zaid berserta Bilal, datangi Bilal. Nah, fa'alqi alaihi ma ra'aita, maka ajarkan kepada Bilal apa yang engkau lihat dan engkau dengar dalam mimpi malam tadi. Fal yu'adzin bihi, suruh dia azan dengan itu. Fa innahu anda sautan minka, jadi Nabi kita aku nyuruh Bilal kada ikam nang mengumandangkan itu. Fa innahu anda sautan minka, karena sesungguhnya Bilal itu lebih nyaring dan lebih merdu suaranya daripada engkau. Nah, disinilah kalau kita kebetulan suara itu tak bagus pada orang, jangan supan-supan kita azan. Ini orangnya azan pina sumbang sedikit, kita bagus, baik nang kita nang ano.
baik nang lebih afdal aula nang bagus suara. Nah, faqumtu ma'a Bilal. Maka aku pun kata Abdullah bin Zaid berdiri menuju Bilal mengajarkannya. Faja'altu ulqihi alaihi faja'altu ulqihi alaihi. Maka aku berdiri menuju Bilal, mendatangi Bilal dan aku pun mulai mengajarkan kepadanya akan kalimat-kalimat azan dan iqamat tadi. Nah, fayu'adzinu bihi. Maka Bilal pun subuh itu melaksanakan azan. Wallahu alam entah hafal sekalian Bilal atau bercatat boleh juga nang tak. Nah, Bilal pun azan subuh itu. Suasana subuh nang hening kadada keributan. Kalau kita ini kan bisa ribut subuh nang itu kipas angin lah berbunyi, asi lah mengguruh. Kalau orang zaman dulu kan gak ada nang itu, suasana sepi hening. Tiba-tiba di keheningan subuh itu suara Bilal menyeluruh ke seluruh kota apa ngarannya kota Madinah ketika itu. Apa ada Fasami'a dzalika Umar bin Khattab. Tiba-tiba suara itu didengar oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa huwa fi baitihi, dan Umar bin Khattab ketika itu sedang berada di rumahnya. Mendengar suara itu fa kharaja, langsung Sayyidina Umar keluar ya jurru ridahu sambil menarik selendang sidin. Selendang tuh ada sawat lagi mamuruk betarikan. Kayak kita juga sudah kamat nak sambil mengancingi baju, iya tuh juga kayak itu kira-kira. Wa yaqul sambil berkata, "Walladzi ba'atsaka bil haqqi ya Rasulullah." Demi Allah yang mengutus engkau dengan sebenarnya wahai Rasulullah. Sayyidina Umar sambil berucap, "Laqad ra'aitu misla ma ra'a." Aku malam tadi bermimpi sebagaimana yang dilihat mimpinya. Ini kalimat yang aku mendengar dalam mimpiku juga. Ujar Sayyidina Umar ketika itu. Dilaporkan datang kepada Nabi SAW. Ulun dengar kayak itu juga. Di mana Bilal ini malah dengar? Bilal ini dengar dari Abdullah bin Zaid. Inya tak mimpi. Aku genjen Sayyidina Umar tak mimpi kayak itu ya Rasulullah. Nah, faqala sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun bersabda, "Falillahil hamdu." Maka demi Allah, maka bagi Allah segala puji. Alhamdulillah jasidin. Kada seekong nang bermimpi. Nah, qila ada sebuah riwayat mengatakan ra'aha bid'ata asyara sahabiyan, lebih daripada 10 orang malam itu bermimpi dengan mimpi yang sama dengan Abdullah bin Zaid malam itu. Jelas ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang mungkin orang tuh bermimpi sama-sama laman tuh lebih 10 ikong. Tapi urusan asal usul terjadinya ibadat nang bangaran azan nang ini lebih daripada 10 orang sahabat. Kita kadang membayangkan kesalehan sahabat nang itu. Orang yang dididik langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang nang hatinya bersih luar biasa, akidahnya kuat, mimpi sama mimpinya. Kadang mungkin ini mimpi daripada syaitan. Luar biasa. Karenanya azan itu bahasiat luar biasa. Salah satunya bila azan nengintu, syaitan akan berlari luar biasa ketakutannya sampai-sampai walahu durat, sambil tak kantut-kantut. Bila orang tuh buka sambil tak kantut-kantut, mananda akan takutan banget nengintu. Makanya sebagian orang itu usahakan mereka nang biasa nang melihat, kebetulan diberikan keistimewaan melihat makhluk-makhluk nang gaib nang ini, bila mereka buka, kamana bukanya kawisi. Jadi mungkau kita bila belum adzan tuh keluar daripada wisi jaka kawa, ini bukan ke situ. Satu. Nang kedua, keharatannya azan nang ini, orang nang biasa mengumandangkan azan dengan ikhlas. Ini keistimewaannya karena di hari kiamat akan dipanjangkan lehernya. Jadi bila orang tuh rancak azan, lehernya panjangnya hari kiamat.
Mun kita di dunia ini leher panjang beri takutan. Tetapi kalau di akhirat itu jadi kebanggaan. Jadi kebanggaan. Kenapa jadi kebanggaan? Allah meridainya. Dan bila orang panjang leher itu di padang orang banyak itu jangan beli lihat. Nah, ada tapi jenuh, coba nih kita di bawah orang nah. Luar biasa. Nang berikutnya, ketika orang ini azan, sepanjang apapun panjangnya jangkauan suara kita azan yang itu, maka semua akan menjadi saksi, baik nang hidup ataupun nang mati, baik nang keras ataupun nang lembek, semuanya jadi saksi. Melewati daun dedaunan menjadi saksi. Binatang-binatang. Makanya nang paling bagus azan itu azan subuh. Karena jangkauan suaranya itu luar biasa. Mic kita ini tahulah sampainya. Itu waktu mic-nya kali tapi bagus tuh. Bukan pakapuran bocah. Nang bocah alif lam mim tanzil tuh nah. Ini suara Bilal Masjid Raya nih. Orang pakapuran waktu itu suaranya kampop-kampop masih apalagi narat nih. Subuh nih itu sampai ke pakapuran. Iya nih alif lantai itu pendengar suara mojer. Iya aja Roland, melanggar kami. Gitu. Luar biasa. Untung orang azan nih. Biar maghrib lawan subuh harutin. Nyapa lagi jaka zuhur asar isya juga kinya lagi. Luar biasa. Hingga itu berarti sampai dah azan isya. Nah lalu pertanyaannya kayaknya apakah hanya ketika hendak sembahyang fardu saja disunatkan azan ataukah ada waktu-waktu nang lain?